Hello guys, welcome to our podcast. Let's sit in. Hai guys, perkenalkan aku Maya. Aku yang akan menjadi host di episode kali ini. Biasanya ada our brother ya, yang awesome itu. Jordi Sontani namanya. Tapi hari ini aku akan menjadi host di episode kali ini. Nah, aku mau sebelum masuk ke guest kita yang gitu kan. Jangan dari ketawanya aja udah kedengeran kan, ya kan? Itu orangnya seperti apa. Nah, aku mau kasih tahu kalau guest kita hari ini tuh sangat spesial. Kayak nasi goreng ya, itu karetnya 2, spesial banget. Sebenarnya no need introduction karena dia tuh udah dikenal di mana-mana. As a host iya, presenter iya, dia juga Miss Indonesia di 2013. Please welcome Grace Blessings. Halo. Sebenarnya agak berat ya perkenalannya ya. Jadi gimana gitu, jiper gitu ya. Berat banget nih. Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Puji Tuhan kabar baik Maya. Thank you udah di-invite di sini ya buat teman-teman semua ya. Kita yang thank you banget, one and honor ya, Ya. bisa ngundang Kakak ke sini. Ya. Kak, Yes. by the way nih, sekarang tuh kesibukannya ngapain aja sih Kak? Oke, kalau ditanya sekarang itu lebih jadi istri ya. Oh iya, selamat dulu buat Kak Grace baru menikah di 2020, udah gak single. Iya, Coba zaman- tunjukin cincinnya dulu. Zaman Covid ya, ini zaman Covid. Ya, sekarang lebih ke jadi istri dan masih ministry. Cuman sesekali kalau misalnya ada tawaran untuk nge-host atau apa ngurusin bisnis ya. Iya, Aku punya iya, bisnis e-sport juga. Oke. Nah, jadi lebih ke sana kesibukannya gitu. Wow, as a new wife berarti ada hal baru juga dong. Betul, masih banyak yang namanya penyesuaian ya, satu sama lain, dua menjadi satu. Dua say. menjadi satu ya kan? Yes. Oke. Oke Kak, kalau sekarang tuh ada project-project yang lagi going on gak sih? Ya, lebih kepada aku kan di dunia e-sport ya, terus kan Oh, e-sport. punya tim. Terus belakangan ini aku diajakin untuk jadi caster atau analis ketika lagi ada turnamen e-sport, lebih Wow. kepada PUBG Mobile. Oke, Gitu. itu Jadi ya belajar hal baru lagi. belajar hal baru lagi. Ya. Karena sebenarnya Kakak ada di area itu gak sih? Maksudnya dari lama? Enggak, jadi ternyata beda banget nge-host sama jadi caster atau analis itu beda banget kan, kita harus ngulik lebih dalam kan. Iya. Sebenarnya kalau jadi host itu kan kemarin aku sempet nge-host Piala Dunia, ya udah aku nge-host aja, aku cuma tanya-tanya aja. Nanti yang akan jawab adalah si analisnya. Kalau ini kebalik, aku jadi analisnya. Analisnya. Iya, sama kayak sekarang, biasanya nanya ini ditanya. Ini ditanya. Kan? Soalnya itu pekerjaan Kakak sebenarnya kan, as a Iya. host. Iya. Tapi belajar hal baru lagi kan Iya, pasti. betul. Kak, by the way mau tanya juga nih. Kalau misalnya dulu kan ada tuh, kalau aku tahu ya, yang aku tahu nih beritanya, Kak Grace itu seorang Miss Indonesia Ya, 2013. 13. Betul. Nah itu dulu apa juga ada pelajaran-pelajaran e-sport yang tadi Kakak sebutin Enggak, juga? enggak ada Berarti itu nyambungnya karena kan baru banget ya? iya, karena kan kalau kita ngomongin Miss Indonesia kan semua tentang keanggunan. Duduk nih contoh ya. Gimana Duduk gimana harus tuh Kak? gini. Oh, harus gitu. Oke. Gak boleh yang namanya gini, males. Harus gini. Jadi sempat aku ke bawah setelah Miss Indonesia itu. Aku klarifikasi dulu ya. Iya. Finalis, Oh, Miss finalis. Indonesia. Tolong Oke, nanti oke, saya dibully nih, ini ngaku-ngaku gitu. Finalis. Nah jadi sempat ke bawah juga waktu itu pas ke gereja. Karena waktu itu kita karantina 2 minggu ya, ke bawah. Terus aku duduknya jadi tegap. Terus yang lain pada ngeliatin, lebay amat ya orang duduknya tegap banget. Padahal itu memang kalau di dunia Miss atau modeling itu emang Iya. harus kayak gitu kan. Iya kayak gitu. Oke. Nah Kak, by the way nih, aku juga kan sebagai artis ya udah terjun di dunia entertainment gitu. Iya. Hal-hal tuh pasti banyak banget triknya yang terjadi di dunia itu kan. Iya. Dan most of all tuh orang tuh liatnya pasti ke, oh lu artis tuh pasti banyak tuh hal-hal yang di belakang tuh main-main tuh kan gitu kan. Bagus Gimana nih, tuh? bagus nih. Jadi Iya. langsung nih ya Iya pertanyaannya. langsung, emang anaknya to the point banget Kak. Iya. Ada gak sih maksudnya kayak ini sependengaran aku aja, Iya. kayak diajak tidur bahkan. Oh lu kalau untuk dapetin peran utama gitu dalam sebuah movie Iya. atau dalam sebuah scene, itu lu harus temenin gue kemana dulu gitu. Iya. Itu pernah gak sih maksudnya kayak apa itu benar apa enggak kan boleh Iya. diklarifikasi juga. Oke, kalau bener atau enggak, gimana ya mau bilangnya? Aku nggak ngalamin. Tapi kalau yang aku tahu,
Ada, tapi nggak semua. Kita nggak bisa melabel bahwa semua yang di entertain itu adalah cewek-cewek nggak bener, tanda kutip gitu ya. Karena ada juga yang sampai hari ini aku melihat dia bisa menjaga dirinya. Dan benar-benar yang dijual adalah kemampuannya dia, karyanya dia, bukan apa yang ada di badannya dia gitu ya. Dan sempat aku ngalamin juga ya, waktu tadi aku udah cerita ke kamu ya, waktu aku syuting film, kemudian di lokasi itu kita sesama bukan tim lah. Iya, tim, betul, tim. Ya kita kan bab beb say gitu kan. Ya udahlah gitu. Tiba-tiba ada yang message aku di Facebook, Beb apa kabar gitu, aku ada job nih. Ya aku langsung menyambut dengan sukacita dong ya, puji Tuhan banget nih ada job gitu kan. Dia masih inget gue nih gitu kan. Ya udahlah, di mana Kak, mau ketemu sama siapa? Ya ada photoshoot apa segala macam, ketemunya di salah satu mall lah di Kuningan gitu kan. Ya udah pergilah ke sana gitu kan. Nah aku pikir tuh beneran job. Ini emang anaknya polos gitu ya. Pergilah kucuk-kucuk dulu ya kan Kak. Ya udah pergi gitu kan. Nyampe sana dikenalin lah sama ya itu engkong-engkong gitu kan. Engkong-engkong tadi ya. Ya. Udah aku pikir oh iya, karena dia bilang akan ketemu sama yang punya pabriknya langsung. Oh ya udah oke. Tapi kan aku pikir mungkin sama timnya mungkin yang akan foto, yang akan syuting gitu kan. Mungkin rame lah. Lah kok ini sendiri doang gitu kan. Ya udah habis itu dikenalin, ya ini Pak Grace. Ya udah aku kenal, ya halo Pak, ya saya Grace, saya gini-gini. Udah nih si bab beb itu pergi ninggalin gue gitu kan. Ninggalin Kak Grace berdua dong berarti posisi ya. Ya udah Beb, Kakak tinggal dulu ya. Oh iya ya Kak, masih positif. Oh iya ini di mall gak apa-apa, tenang santai, gak mungkin dia papain gitu kan. Cuman udah mulai aneh loh, kok berdua doang sama kongko gitu kan di resto, agak awkward juga gitu kan. Ya udahlah, ngomong setengah jam, 1 jam, loh kok nih orang kagak balik-balik gitu kan. Terus aku waktu itu masih zaman BBM apa ya, waktu itu ya. Masih BBM-an tuh. Jadi akhirnya BBM, Kak kok gak balik-balik gitu ya. Ini gimana nih sampai kapan? Oh ya gak apa-apa, kamu ngobrol aja sama dia, enjoy aja. Nanti kamu abis itu dikasih uang jajan. Uang jajan. Suka mikir, oke. Uang jajan ini masih, karena kan aku gak pernah kan. Jadi aku bingung, oke, gimana maksudnya ya, mungkin abis ini ada job kali ya, apa gak ngerti lah. Ya udahlah, gak lama dia datang si kakak itu kan. Udah nih kita pisah apa segala macem. Terus dia ngomong, iya nanti kamu nanti ditransfer ya, kamu gak usah kasih ke kakak, gak usah dipotong. Kan biasanya kita ada biaya potong manajemen, agensi gitu kan. Gak usah, itu semua buat kamu aja, kakak juga dikasih. Oh gitu, oke. Ya udah dong. Setelah chit chat 1 jam lebih gitu ya, 5 juta saja. 5 juta saja. Itu masuk ke rekening saya. Wow. Dan itu banyak. Banyak banget. Dan itu setelah kan namanya anaknya masih polos. Oh oke dong, gue nggak ngapa-ngapain, gue dikasih duit. Jadi pergilah gitu kan lagi, ketemu lagi di mall, dapat lagi duit gitu kan. Sampai satu titik tuh. Ini agak panjang ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa, kita memang mau denger kamu sharing Kak. Jadi setelah beberapa kali ketemu, dia udah mulai tuh. Tadinya tuh gak ada apa-apa, mulai tuh, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku kayak, kita ketemunya tuh gak pernah di tempat aneh-aneh, selalu di mall, di resto di mall, dan itu rame gitu kan. Terus dia bisa bilang gini, kamu biasanya kalau buat syuting dapetnya berapa? Ya udah aku bilang lah, iya segini Pak. Oh tapi kan capek ya kamu kerja. Iya sih, tapi saya seneng Pak untuk kerja kayak gini, dan saya bisa banggain bahwa saya dapat penghasilan ini dengan cara yang benar juga. Iya benar gitu kan. Terus dia bisa bilang gini, kamu suka mobil apa? Wah mulai dalam nih. Waktu itu aku inget banget, satu mobil itu baru muncul kan. Terus aku bilang, iya aku suka sih mobil ini Pak. Makanya aku pengen kerja keras untuk dapetin. Iya. Oh ya coba ya sebentar ya, saya telepon. Dia telepon dealer mobilnya dia. Dia punya dealer. Jadi ini orang bukan orang sembarangan ya, tolong. Ini salah satu terkaya di Jakarta. Dia punya mall, dia bahkan punya gereja loh. Punya gereja, punya mall. Kayaknya imagine, dan mallnya itu bukan mall ala-ala. Iya. Salah satu mall terbesar di Jakarta juga. Makanya aku baru tahu. Telepon dealer itu ya. Punya dealer mobil se-easy itu. Gede banget. Yes. Oh ya ada nggak mobil ini? Terus dia abis itu dia telepon, udah selesai dia kasih ngomong, nih guys kamu ngomong aja. Kamu tanya mobil itu bagus nggak, cocok nggak buat kamu pakai, perempuan pakai. Ya udahlah aku kayak,
gimana nih? Ya udahlah aku ngobrol gitu kan segala macam, udah tutup kan. Iya mau nggak nanti mobilnya ada, nanti langsung dikirim aja ke apartemen kamu. Waduh aku bilang enggak pak, enggak makasih banget, enggak aku enggak, ini nanti aja, belum saatnya gitu kan. Aku dalam hatiku gile, gue punya mobil juga terus gue mau pakai kemana kalau itu dikasih sama om-om gitu kan, om-om happy gitu nggak mau lah. Om happy. Iya, tapi tidak sampai di situ guys. Oke. Dia bisa tanya, kamu biaya hidup kamu per bulan berapa? Terus kamu pengen bisnis apa? Mau aku modalin nggak ratusan juta, cukup nggak untuk buka bisnis gitu kan? Terus kamu mau cari apartemen yang mewah aja nggak? Atau kamu mungkin mau beli rumah nggak? Semuanya kamu bayangin, mobil ayo, bisnis dimodalin. Bener. Modal rumah, lu tinggal bilang mau di mana? Dikasih semuanya, dikasih. Bener-bener tinggal nih depan mata gitu ya. Mau kemana? Oh mau bisnis, sempat aku mention, iya pengen bisnis apa jualan baju karena kan aku juga di dunia fashion juga kan. Iya. Oh ya boleh, aku nanti tahu kok tempat-tempat kayak di Cina, kamu bisa ke sana. Saya tahu nanti ada orang yang temenin kamu kalau kamu pergi. Semuanya itu dari semua A sampai Z. Kakak dari A sampai Z semua bisa di-provide sama dia. Gak perlu kerja, dia bilang. Kamu rawat diri aja, ke salon, kamu happy aja, ke mall, kamu gak usah kerja capek. Udah nanti saya kasih aja. Itu Tuhan Yesus. Kalau iman saya tidak kuat ya, dan saya nggak inget nama baik keluarga. Kita terjun bebas, shoot gitu kan. Iyalah happy, enak mau ngapain? Tinggal nggak usah, nggak usah kerja pun kita pengen ya karena kita pengen tampil aja, bukan karena cari duitnya. Nah itu tuh banyak banget di dunia entertainment. Jadi bukan cuman diajakin kayak gitu doang gitu ya, makan, tapi sampai semuanya pun lama-lama ke situ arahnya. Ya, tapi Maya ada juga memang di dunia kita ya, memang hanya untuk dinner, bukan untuk aneh-aneh. Jadi banyak kita diajakin, diundang untuk ya udah temenin aja dia dinner gitu, kayak lunch ngobrol juga, lunch bareng, lunch. dinner bareng. Bahkan tuh aku ingat banget ya dulu ada satu pangeran di apa ya, aku lupa di mana, apalah pokoknya ada satu negara itu tuh masih kerajaan, pokoknya di Asia lah. Lupa apa nama. Nah kalau dia punya pangeran atau raja lagi ulang tahun, kita tuh artis-artis diundang, di-invite. Ya, dan itu bayarannya gede, puluhan juta juga. Hanya dateng ramein dia punya acara. Ya. Tapi mungkin gak sih karena emang public figure, jadi mereka juga itu hal yang kalau aku bisa invite kamu as a actress, ya itu hal yang wow juga gitu dilihat di mata masyarakat sebenarnya. Betul. Untuk ramein juga gitu. Makanya lebih kepada mereka pengen pride kali ya. Untuk nih gue hebat. Gue bisa undang orang terkenal dari negara mana datang ke acara gue. Gitu-gitu. Cuman mungkin tadi, masa dari pertanyaan yang tadi aku ajuin itu ya Kak, itu kan karena pandangan orang tuh banyak banget ya. Dan gak semua juga kita bisa sama ratain. Oh lu pikir artis tuh gak ada yang semua negatif, begitu. Gak ada yang gini gitu. Gak bisa kita kontrol kan. Iya gitu. One of the thing yang tadi kakak bilang, kalau misalnya kadang godaan tuh masih tetap banyak banget kan. Banyak. Ya. Kayak ya siapa sih yang gak mau mobil, rumah. Semuanya Maya hidup happy di ibu kota. Siapa yang gak mau, gak usah capek-capek Ya kan. Urus diri aja, percantik diri. Mau diet, mau suntik, mau laser, mau oplas, mau segala macam bisa. Semuanya bisa. Tapi iyalah, masa itu hal yang susah banget as a woman kali ya. Kita bisa tolak itu. Betul. Tapi memang kan masa tadi untung Tuhan Yesus saya kuat. Nah, kalau enggak kita nggak ketemu di sini ya guys. Kalau kita ketemu di sini, bener banget. Nah itu kakak, masa itu juga ada nggak sih faktor dari orang tua? Maksudnya didikan orang tua, background orang tua juga untuk bisa. Maksudnya gak semua orang bisa berpikir hal yang sama dengan apa yang Kak Grace pikirin gitu. Nah dulu tuh Kak Grace gimana sih background keluarganya, family backgroundnya? Oke, aku kan bersaudara 7. Banyak. Iya, ini satu mama, satu papa. Kita bertujuh gitu kan. Dan memang kita bisa dibilang dari kecil ya, masa kecilnya itu mungkin secara perekonomian gak yang wow berlebihan banget gitu. Kita cukup. Tapi yang kita berlebihan adalah kebahagiaannya. Cinta kasih dari orang tua, kakak adik satu sama itu kita lebih dari cukup. Makanya kita tuh bukan orang yang harus money oriented. Oh kita harus begini, kita harus begitu, kita harus nggak apa-apa dia begini, yang penting gue bisa kaya, gue bisa dapat. Kita tuh nggak begitu. Kita cukup, kita udah diajarin untuk
content dengan apa yang kita punya. Bukan maksudnya ambisius dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapetin apa yang dia mau. Nah kita tuh gak gitu. Dan selalu papaku tuh ajarin untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu walaupun nanti kamu gak dapet, gak dibalas sama orang itu, percaya Tuhan bakal bales. Jadi gak usah nuntut. Nah papaku tuh gitu. Nah almarhum ya, papaku udah gak ada kan. Nah jadi papaku tuh selalu ngajarin itu. Berbuat baik aja. Mau dia balas gak balas, kamu tetap tenang, tetap sukacita. Karena Tuhan ngelihat itu kok, pasti dibalas. Dan selalu kita kedepankan nama baik keluarga. Mau dalam hal apapun itu, ingat. Kalau kamu rusak, bukan cuma kamu doang. Keluarga ikut rusak. Jadi harus dijaga semuanya. Dan ya itu yang membuat aku tuh sampai sekarang ya mau jaga kehidupanku. Walaupun ya di dunia seperti itu bisa dibilang dark banget. Dan satu lagi selain daripada family, waktu itu tuh aku bergereja di Manado ya. Itu tuh aku kecil sampai aku besar ya itu di lingkungan gereja. Aku sangat aktif. Kalau di timur ya, nih ada dari Papua nih juga tuh pasti dia tahu ada yang namanya vokal group, ada doa, ada paduan suara. Kita sering lomba paduan suara, kita lomba buka baca Alkitab, lomba cerdas cermat Alkitab, kita ada tim doa, kita ada ibadah seminggu bisa 5 kali. Aktivitas di gereja itu ya. Banyak sekali. Jadi kayak aku percaya itu juga cara Tuhan untuk menjaga ya ketika aku tumbuh di lingkungan gereja. Sampai sekarang pun aku bisa menjaga nilai-nilai itu walaupun udah bisa dibilang di dunia yang jauh berbeda daripada aku zaman kecil dulu. Tapi apa yang ditanamkan di saat kecil itu sangat penting untuk bisa bekal gitu. Bener-bener. Wow, bener banget ya. Maksudnya itu tadi yang bisa keep you on the right path. Itu tuh family. Tadi yang Kak Grace bisa sharing ya. Kayak di raise up di keluarga yang Oke, lu cukup dengan keadaan lu, tapi lu juga harus bisa jaga sesuatu yang ya karena lu harus bisa menjaga nama keluarga gitu. Betul. Kan. Dan bukan nama keluarga doang sebenarnya sih. Maksudnya kayak untuk hidup juga bisa jadi contohan, panutan lah. Bukan menjadi batu sandungan. Betul. Dan tadi yang kedua ke gereja. Gereja tuh keep menjaga banget kan? Sangat. Iya. Menjaga kamu untuk tetap ada di path yang benar gitu. Meskipun tadi Kak Grace mention ya kayak meskipun itu masih kecil tapi itu ternyata along the way tertanam sendiri di hati gitu kan. Mau lakuin A, B, C atau tadi yang tadi Kak Grace sharing itu kan kayak kadang ya meskipun temptationnya gede itu yang kayak oh iya gue ingat gue dulu waktu kecil gue di gereja kayak gini dididik di keluarga yang kayak gini, oke, aku gak mau kecewain keluarga, aku gak mau kecewain diri aku sendiri bahkan lingkungan aku. Wow, betul. God. Itulah yang menjaga Kak Grace sampai sekarang ya. Nah Kak Grace aku juga penasaran nih, kalau as an actress kan itu ada nama-nama panggung. Ini nama Kak Grace Blessing ini nama panggung atau nama apa nih Kak? Atau emang nama asli kah? Ya, jadi sebenarnya ini kamu orang yang ke 2022 yang nanya. 2022, ya. Wow. Jadi tiap tahun ada pertanyaan itu. Banyak banget yang nanya. Karena bagus banget. Iya, jadi ya semacam klarifikasi lah ya bahwa namaku tuh nggak sebagus itu kok. Nama asliku lebih bagus. Iya dong, lebih bagus kan dari orang tua harapan kan Kak doa. Jadi sebenarnya Grace Blessing itu tuh sebenarnya tambahan. Karena dulu waktu aku bukan anak sekolah minggu ya, remaja ke pemuda ya, itu aku tuh join yang namanya vokal group. Nama vokal grupnya itu adalah Bless D. Jadi ada kata blessnya gitu kan. Jadi vokal group ini pengen menjadi berkat juga. Terus aku pikir, aku nih banyak ketakutan banget sebenarnya waktu pindah ke Jakarta. Karena kan dalam bayanganku Jakarta nih kota penuh dengan kriminalitas gitu kan, seks bebas di mana-mana, cowboy gitu kan. Belum lagi jambret apa segala macam. Pokoknya yang aku lihat di berita tuh Jakarta tuh aduh takut banget gitu kan. Dan aku jadi merasa terbeban untuk aku harus menjadi berkat nih di tempat yang aku akan datang ini. Nah karena di dalam bayanganku yang tersimpan adalah kata bless, ya aku jadiin lah blessing supaya aku selalu ingat bahwa Grace ketika kamu dimanapun kamu harus menjadi berkat buat orang lain. Nah tapi nama itu sebenarnya aku pakai bukan tujuan untuk aku di dunia entertain, karena sebelumnya aku belum di dunia entertain sama sekali. Itu hanya adalah nama lucu-lucuan dan sambil untuk ingetin aku untuk aku tetap harus jadi berkat. Lebih ke sana. Tahu-tahu jadi kepanjangan. Jadi nama panggung sampai sekarang. Ya kan? Aku udah sempat bilang, "Mas, aku mau ganti nama dong. Aku mau pakai namaku, margaku, Marbun gitu kan. Ini kebanggaan Batak nih kan." Batak nih. Dia bilang,
udah agak sulit ya karena semua orang udah tahu kamu Grace Blessing. Ya udah deh, ya udah. Tapi nggak apa-apa Kak, itu bagus karena itu remind you everywhere you go itu gue harus jadi blessing gitu. Betul, itu dia poinnya ya. Jadi sekali lagi nama asli saya adalah Grace Mastiur Marbun. Jadi Kak Grace ini adalah orang Batak guys, semarga sama aku. Sama-sama satu ras. Kak Grace, by the way, sebelum kan sekarang udah jadi artis, jadi presenter and stuff ya. Dulu tuh emang dari kecil udah ikut modeling kah atau emang gimana tuh? Maksudnya bisa terjun ke dunia entertainment tuh gimana sih ceritanya? Dari dulu tuh ya kalau ditanya, Grace cita-cita menjadi apa? Foto model. Selalu gitu. Jadi setiap kali ini fotonya beginilah. Udah ala-ala banget gitu loh. Pokoknya semua setiap ditanya foto model gitu kan. Nah, sampai akhirnya pas lulus SMA pindah ke sini masuk sekolah acting, mulailah kebuka untuk ada casting, ada manajemen, casting ratusan kali yang keterima cuma satu iklan gitu kan, kayak gitu. Tapi ya ikutin sering banget. Jadi emang udah menjadi cita-cita sih sebenarnya. Dari kecil ya. Cuman nggak kebayang bahwa akan sampai ke dunia host. Karena kan sekarang aku lebih dikenal sebagai host kan. Iya. Ya tadinya kan foto model kan ya berarti model gitu kan, model yang benar-benar lenggak-lenggok. Kalau ini tuh enggak. Lebih ke host kalau lebih ke host aja. Tapi balik lagi itu cita-cita. Karena emang udah dari kecil berarti udah punya jiwa seni itu gak sih? Narsis ya, dari kecil sudah terpupuk dengan sangat subur. Jiwa narsis kan. Aduh. Kalah, tapi dari kecil berarti memang udah dunia seninya tuh gede banget gitu kali ya. Iya. Kegedean malah ya. Jadi fotonya tuh pas lihat sekarang tuh kok dulu gue jijik banget ya. Banyak banget dong Kak itu foto-foto dari banyak kecil. Banyak banget, mulai dari pakai baju ala-ala, rambut poni, dan dulu kamu ingat gak zaman 90 itu potongan rambut Yunisara yang hits. Yang gini ya. Ada contohnya semua kan. Potongan Yunisara yang lagi hits banget. Sempet say. Sempet. Kan foto model ceritanya kan ikutin ya. Aduh, zaman dulu banyak aneh deh. Oke. Nah, Kak, by the way, aku juga mau tanya nih. Kayak pas lagi di dunia model gitu, tadi kan Kakak bisa sharing-sharing ya. Kayak ada gak sih maksudnya tawaran tanpa sengaja selain yang tadi itu, maksudnya si lunch bareng atau apapun itu, kayak tanpa sengaja tawaran ini tuh sebenarnya kayak wah ini menggiurkan banget nih. Contoh dapat peran utama gitu kan. Tapi ada satu syarat yang kamu harus ikutin Kak. Contoh kayak lo ikut gue dulu. Dia gak mention mau kemana, asalkan lo ikut, lo dapet. Pernah gak kayak gitu? Enggak. Gak pernah sama sekali ya? Enggak, kalau film tuh enggak. Cuman kalau aku tuh tantangannya gini, bukan, karena kan aku percaya ketika orang itu nggak mau ngajakin kita aneh-aneh, karena dia ngeliat pembawaan diri kita. Nah aku tuh pembawaan diri sangat tegas. Karena kan saya Batak ya, balik lagi ya kan. Iya. Jadi tuh saya sangat menjaga jangan sampai nih gue kasih celah bahwa gue bisa digoda atau gue bisa dipakai. Nah itu pembawaan diri. Nah makanya aku nggak pernah dapat kayak gitu. Cuman tantangan aku adalah ketika aku syuting, aku lupa ya waktu itu syuting apa. Iya film juga. Tapi aku nggak bisa ke gereja. Karena kan namanya syuting kan kita dari pagi sampai tengah malam, sampai tengah malam, dan nggak mengenal yang namanya ibadah. Terutama ya untuk ya kita ya minoritas ya. Nah waktu itu sempet nggak bisa ke gereja tuh. Cuman aku pikir masa iya sih Tuhan mau ngasih pekerjaan. Tapi membuat kita nggak bisa ngasih waktu buat dia. Aku tuh nggak nyampe, logika aku nggak mungkin. Menurutku nggak mungkin Tuhan ngasih kita pekerjaan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nggak mungkin gitu kan. Terus aku mikir gimana caranya gitu ya. Cuman aduh gimana ya, mana gue minoritas lagi, terus gue mau izin ke gereja bisa gak ya. Nah sampai akhirnya aku menemukan keberanian dan aku ngomong ke waktu itu Astrada ya. Aku bilang Mas sorry banget nih, boleh gak kalau misalnya setiap hari Minggu aku itu callingannya kalau gak siang sore aja. Soalnya aku mau izin, aku mau gereja dulu, boleh gak. Kan kalau di Mas kan Jumatan kita pasti istirahatnya cukup panjang karena kan kita kasih waktu untuk Jumatan gitu kan. Nah tapi kan aku mingguan, boleh nggak kalau misalnya aku scene aku dipindah ke siang gitu. Puji Tuhan bisa loh. Bisa. Iya. Happy banget aku, akhirnya aku
Tapi aku ke gereja udah full make up gitu ya, agak lebay. Bukan agak lebih, emang tuntutan kan? Karena habis itu langsung lanjut kan. Tapi Kerja, kadang-kadang aku dikasih callingannya pagi banget. Habis itu aku dikasih, ya udah Grace, kamu jam 10 mau ke gereja, ya udah kamu gereja sampai jam 1 kamu balik lagi ya. Bisa kayak begitu. Nah itu balik lagi ya. Balik lagi ke nilai diri dan Nilai diri, benar. tahu diri sih sebenarnya. Pekerjaan dari Tuhan. Ya masa lu gak mau ngasih waktu buat Tuhan? Wow. Kan aneh. Tuh. Iya kan? Bagaimana coba? Tuhan yang ngasih. Habis itu lu gak bisa. Tuhan kan gue syuting. Hello, itu udah Tuhan. Masa iya lu gak mau ngasih waktu? Ya lu harus perjuangin dong. Nah kadang-kadang tuh aku menemukan banyak yang sudah mengenal Tuhan dalam ya, tapi menjadikan itu sebagai excuse. Alasan ya. Ya, walaupun aku nggak tahu ya, kan balik lagi ini pengalamanku. Iya, benar. Aku nggak bisa terapin ini ke Maya, Iya. nggak bisa. Maya kan nggak bisa. Tapi yang aku selalu melihat adalah ketika kamu perjuangin apa yang benar, aku rasa Tuhan akan buka jalan kok. Nggak mungkin enggak. Iya. Jadi itu yang membuat Iya, aku tuh punya keyakinan untuk tetap ketika kamu dikasih pekerjaan, jangan lupa sama yang ngasih pekerjaan. Gimana coba mau pekerjaannya tapi nggak mau Tuhannya, kan lu aneh banget. Bener gitu. banget, setuju. Aku setuju banget ya guys sama apa yang tadi. Aku highlight nih kata-katanya. Gak mungkin Tuhan kasih kerjaan kalau dia gak mau. Memang itu kan pekerjaan buat dirimu kan, buat kita gitu kan. Tapi gak mungkin dia gak buka jalan kalau kita mau datang ke Tuhan gitu loh. Pasti akan dikasih. Ya orang pekerjaannya dari Tuhan kok. Masa mau datang ke Tuhannya malah dihalang-halangin kan, enggak. Betul. Dan harus ingat, maksudnya apapun yang kita dapetin itu semua dari Tuhan. Dan kita harus datang ke Tuhan juga gitu loh. Jangan sampai lupa kalau yang kasih ini tuh Tuhan semua gitu loh. Yang bukain jalan dari awal kan. Iya. Nah, Kak, tadi aku udah highlight ya, maksudnya kayak ya pekerjaan yang setiap Kakak dapetin gitu ya, itu semua memang dari Tuhan. Nah, apa sih yang bisa bikin seorang Kak Grace nih jadi orang yang bisa stand firm gitu? Maksudnya dengan banyaknya godaan dan challenge yang ada di dunia entertainment gitu, itu kan susah ya mempertahankannya ya. Apa sih yang bikin you and yourself tuh kayak oke, gue tetap ada di path yang benar. I want myself tuh tetap pure, tetap melakukan hal-hal yang benar. Itu what? Lebih kepada ini ya, kalau aku bilang ya, aku ada hari ini karena aku yang dulu. Jadi karena aku balik lagi, aku di keluarga sangat disayang. Kita berkelimpahan kasih sayang. Jadi aku nggak pernah mencari pengakuan dari orang lain gitu ya. Kemudian aku juga ditanamkan tumbuh di lingkungan gereja. Semuanya bagus, positif. Aku aktif di sana, melayani juga. Sampai ke sini pun aku ada di satu komunitas yang bisa dibilang sangat-sangat membantu aku. Jadi aku selalu yakin ya, ketika kita mau benar kita nggak bisa sendiri. Harus ada support systemnya. Dan satu lagi, ketika kita udah punya support system, prinsip kita kuat nggak sama kebenaran itu sendiri. Kadang support systemnya udah bengek-bengek, udah muntah darah, kitanya prinsipnya kayak diombang-ambingkan gitu ya. Ya capek juga ya kan. Jadi ya diri sendirinya kuat, support systemnya juga kuat. Ya aku rasa itu akan bantu kita mau diterjang badai, tsunami, apa segala apapun itu bisa ya. kuat. Bener. Gitu. Iya, bener banget tadi. Bukan cuma diri sendiri ya, karena kita nggak bisa berjuang sendirian kan ya. Butuh komunitas yang benar. Maksudnya oke, lu bisa sendiri kadang-kadang gitu ya, tapi sebenarnya nggak juga. Lu tuh butuh support system yang benar. Butuh support system yang lu tuh jalan udah belok dikit loh gitu loh. Ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin, ada yang oke, kita bareng-bareng yuk berjuang gitu, nggak sendiri gitu kan. Itu penting banget untuk kita bisa ada di path yang itu, path yang benar gitu kan. Betul. Nah, Kak Grace, by the way, aku juga pengen dong Kak Grace kasih apa ya, dengan itu hal yang bagus ya, maksudnya karena parenting Kakak bagus juga, terus ada lingkungan gereja juga gitu kan. Tapi banyak banget juga kan artis-artis yang mungkin juga mereka bergumul di area yang sama dan ya mungkin backgroundnya beda, gitu. Tapi apa sih maksudnya message Kakak nih buat mereka yang ada di dunia artis ini untuk tetap ada di right path yang benar ini. Ada nggak message yang Kakak pengen sampaikan ke mereka? Kalau aku selalu mikir gini ya, apa yang kita capai di dunia ini, apa yang kita dapat secara instan, itu nggak akan bertahan lama. Dan yang kedua,
bahwa tanggung jawab diri kita itu bukan hanya di dunia loh. Setelah kita dipanggil itu baru tanggung jawab. Lu bisa nikmatin That's the sekarang, point, bener. ya kan? Ngapain lu nanti menderita? Ya mending sekarang biasa aja gitu. Lu masih bisa enjoy kok walaupun lu nggak dapetin apa yang lu mau gitu kan. Lu nggak pakai branded, lu nggak pakai supercar atau mobil lu mewah gitu kan. It's okay. Yang penting kan nanti pada saat setelah itu kan lu bisa melihat gitu loh kehidupan yang sesungguhnya, karena kan di sini sementara ya kan. Tapi banyak sekali yang aku melihat bahwa masih ketutup dengan apa yang sementara ini, sehingga yang sementara ini menjadi fokus dan prioritas untuk dikejar gitu loh. Akan sangat disayangkan. Dan sebenarnya teman-teman di dunia entertainment yang sebenarnya jatuh di area itu bisa dibilang berpotensi sebenarnya, punya potensi. Cuman ya sayangnya terlena ya, balik lagi gitu ya dengan kesenangan sesaat ini. Jadi ya balik lagi sebenarnya yang mau dicapai apa sih? Kalau sekarang lo mau capai lo gak akan pernah puas juga. Lo mau sampai kapan gitu loh. Kayak begini terus abis itu ya lo juga gak nyaman hidupnya, percaya deh. Orang yang kayak gitu gak nyaman. Gak akan merasa secure bahwa oh gue udah punya mobil dia akan secure. Enggak. Karena gak akan pernah cukup kan. Ya. Dan takut kan misalnya ketahuan. Oh ternyata dia ada yang hidupin. Kayak gitu kan. Kan takut kan. Jadi hidupnya tuh apa-apa sosmednya dijaga, apanya. Semuanya. Ya kan ngapain juga lu hidupnya jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu. Jadi gak aman juga, gak secure juga. Iya. Gitu. Wah. Aku speechless sendiri ya guys dengerin Kak Grace bisa sharing ini. Maksudnya itu memang hal-hal yang kita dapetin sekarang itu lebih menggoda. Karena kan kita masih di dunia juga kan. Masih banyak temptingnya, masih banyak hal-hal yang ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa lah. Kadang bisa nego gitu ya kan sama Tuhan. Betul. Kayak ya udahlah gue dikit aja kok, ini nggak yang terlalu. Nah itu Mai. Pernah nggak? Itu Mai. Dikit aja Tuhan. Sekali lah. Gila gue lebih baik kali dari artis yang lain Tuhan. Tolonglah gitu kan. Ini nggak sampai. Iya. Minta Tuhan memahami kita yang lagi mau berdosa. Kan gimana ya nggak masuk gitu logikanya. Tuhan bilang kali ya kayak aduh. Gimana coba doa ke Tuhan, meminta Tuhan mengerti posisi kita yang akan berdosa ini. Aneh kan? Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Iya. Karena banyak tapi kayak gitu. Kompromi kan. Iya. Sama hal-hal kayak gitu. Ya tapi that's the thing ya. Aku juga highlight guys. Maksudnya si Kak Grace bilang semua hal ini ya memang sementara gitu. Gak ada yang selamanya. Justru yang kita kejar itu yang eternal. Maksudnya yang ke Tuhan gitu loh. Karena semua hal yang kalau kita cuma cari achieve gak akan pernah cukup, gak akan pernah secure juga ya mau gimana gitu loh. Cuman yang di kepala tuh hal dunia pas Tuhan tiba-tiba ya, maksudnya kita ketemu Tuhan gitu. Gimana? Lu udah ngapain aja gitu. Iya mau ngomong apa? Enggak Tuhan, saya udah punya mobil BMW, rumah saya di Senopati, penghasilan saya hitam. Tuhan bilang gak kepake itu mah di sini, ngapain? Bener. Sebab banyak kebaikan dan kebenaran yang kamu udah tahu dan kamu lakukan kan itu kan poinnya kan. Ya tapi balik lagi lah. Untuk capai ke titik itu kan memang gak gampang. Apalagi kalau lingkungannya gak membantu, sulit. Jadi kayak aku bersyukur saat ini udah ada di lingkungan ini ya, komunitas ini, dan aku percaya itu Tuhan yang kasih. Ya aku pun mau giat untuk kayak ngajakin teman-teman yang lain untuk ini ada kebenaran yang sebenarnya lu bisa enjoy dunia tanpa lu aneh-aneh. Nah itu di sini kebenarannya Tuhan. Karena aku selalu percaya kebenaran itu akan memerdekakan kok. Amin. Tergantung kita. Setuju banget. Iya. Benar. Iya, gitu. aku speechless banget. Maksudnya kayak banyak hal yang Kak Grace bisa sharing hari ini ya. Banyak hal juga yang pastinya teman-teman di sini yang nonton podcast ini belajar juga. Kayak ternyata seorang Grace Blessings dia di dunia entertainment itu gak segampang itu. Maksudnya banyak hal gak yang jadi temptation buat Kak Grace untuk bisa laluin jalan itu? Banyak banget. Gitu. Tapi tadi ya, itu hal yang bukan selamanya akan, apalagi itu dilihat Tuhan, enggak juga gitu. Terus tadi Kak Grace juga bisa mention dia ada di komunitas yang yang benar bisa keep it dia punya heart gitu loh, tetap ada di track yang benar, bukan yang mencong dikit gitu kan. Kadang kan manusia kan dikit lama-lama kan jadi bukit sebenarnya. Itu jadi dosa yang bisa ya who knows gitu, bahkan bukan cuma nyakitin ke diri sendiri, bahkan bisa
ke lingkungan juga Betul. gitu. Nah guys, gak berhenti sampai sini aja podcast sama Kak Grace Blessings ini belum selesai guys. Masih ada episode-episode selanjutnya yang akan dibahas dan lebih seru lagi. Nah kita mau bahas tentang apa sih? Ini kita mau bahas tentang yang lagi happeningnya nih. Tentang insecurity, ya kan? Seorang Kak Grace Dalam bisa kayaknya. insecure. Nah itu banyak yang gak tahu ya kan. Saya banyak banget aku insecure-nya. Padahal cantik iya, berhasil iya. Di dunia entertainment juga wadidaw gitu kan. Selebeo gitu ya. Iya, tapi kita akan membahas tentang hal ini guys, tentang hal insecurity yang pasti mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton juga itu lagi bergumul di area itu atau lagi berjuang juga. Kita akan bahas tentang hal itu karena dari kata insecurity ini banyak banget hal yang bisa terjadi ya. Contoh kita bisa karena insecurity kita tuh bisa iri hati, bisa jadinya juga oke, gue harus kejar sesuatu yang orang lain tuh udah dapet gitu. Kalau gue belum sampai titik itu, gue sikut aja deh. Iya, benar-benar. Dan banyak juga yang orang sukses dia nggak happy. Iya, Dia kesel karena nggak pernah cukup. ya. Betul. Perasaan yang rendah diri ya, perasaan Betul. yang gue harus dapetin ini biar gue diakui orang. Ya. Nah, siapa aja nih guys yang relate sama hal-hal ini dan selama ini tadi aku bilang ya masih berjuang di area ini dan mungkin masih belum berhasil kali ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan dengar tentang insecurity dalam area ini dari seorang Grace Blessings ya kan. Jadi bukan cuman kamu aja nih yang lagi berjuang sendiri, ternyata tapi good newsnya Kak Grace udah melewati hal itu. That insecurity dia udah laluin itu. Nah, pengen banget dong pastinya untuk denger apa aja sih ya cara-caranya, tipsnya atau bahkan gimana sih bisa lewatin insecurity itu. Nah, kalian harus tunggu episode selanjutnya. So stay tune guys. Thank you so much Kak Grace Blessings. Thank you Maya. Udah di sini bareng-bareng. Stay tune dan tonton episode podcast kita selanjutnya.